Alhamdulillahil azizil hamid ahli sana'i wat tamjid fa'ali lima yurid. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan najati yawma yatahaqqaqul wa'du wal wa'id. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalil abid sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-kiramil amajid wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumin yatahaqqaqu fihi al-wa'du wal wa'id. Amma ba'du, fa usi nafsi wa iyyakum wa iyyakunna ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat bitaqwallahi azza wa jal rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari, keluarga besar Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah di di pagi, di waktu duha yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, mengawali aktivitas kita hari ini di waktu yang didoakan Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan keberkahan untuk umatku di waktu pagi mereka. Kita hadir di rumahnya ini, mudah-mudahan dalam ketaatan, penuh keikhlasan, sehingga kita bersyukur kepadanya yang dengan syukur itu melahirkan nikmat-nikmat yang baru pula yang sentiasa membuat kita bersyukur kepadanya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang diutus oleh Allah untuk menjadi imam kita, yang menunjukkan jalan keselamatan bagi kita di semua lini kehidupan dengan berbagai aktivitas dan kegiatan, berbagai sisi kehidupan dengan segala level dan status. Nabi alaihissalatu wassalam sudah tunjukkan jalannya. Mudah-mudahan kita dikuatkan untuk menjalaninya. Oleh itu kita sebagai tanda terima kasih kita kepadanya, kita sering-seringlah mendoakan dengan doa terbaik untuknya yang diajarkan langsung oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hai orang-orang yang beriman, ucapkanlah salawat dan salam kepadanya sebanyak-banyaknya, khususnya di hari Jumat ini. Salah satu waktu yang paling utama mengucapkan salam dan salawat kepadanya di hari Jumat ini. Bapak, kaum ibu dan kaum bapak yang dirahmati Allah, insyaallah tak lama-lama, sampai selesai saja. Iya, waktu tuan-tuan terbatas.
apalagi waktu saya. Nah, kalau bapak dan ibu kan terbatas di sini aja, kalau saya kemana-mana. Allahumma musta'an. Ini tadi baru selesai subuh di Delima, sekarang sudah di Ibnu Sina, sebentar lagi ke Unri insyaallah, dan seterusnya. Kalau sakit-sakit saya nanti siap-siap aja Pak merawat saya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Ini kajian perdana untuk sekarang. Dulu udah sering ngaji kan. Kemudian di Masjid Asy-Syifa ini. Biasanya kita ngaji di auditorium. Rupanya ada tambahan ditelepon oleh ketua yayasan langsung. Tadi rencana beliau mau hadir katanya, tapi anaknya sakit pula. Semoga Allah sembuhkan. Dengan sekali sebulan katanya. Kita coba aja dulu. Kalau tidak kuat sekali sebulan, nanti sekali setahun. Ya, sekali setahun. Tapi kalau lebih kuat, ada waktu tambah sekali sehari. Anda mulai menampaknya takut ini sekali sehari. Saya juga tidak diberitahu apa yang harus saya sampaikan, karena ustadznya kan beda-beda nih. Ada Masya Allah orang-orang hebat, Dr. Sayyidul Amin, ada Dr. Mawardi Muhammad Saleh, guru-guru kita, dan saya ini paling kecil di antara mereka. Nah, tapi saya berijtihad ini, dan ijtihad boleh salah, boleh betul. Saya nak membawakan kajian tentang As-Sirah An-Nabawiyah, tentang sirah Nabi, yaitu sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena setelah kita lihat generasi ke sekarang ini, termasuk juga mungkin kita, ketika ada tes di salah satu institusi perguruan tinggi Islam, ada ujian dasar-dasar keislaman, subhanallah, luar biasa, ya, menakutkan sekali. Ini di institusi keagamaan Islam. Dari input yang masuk mahasiswa atau calon mahasiswa baru yang masuk, itu di atas atau sekitar 60% tidak mengenal agamanya, dasar-dasar sekali. Misalnya siapa nama Nabi, ya maksud nama orang tua Nabi, siapa nama datuknya, nama ibunya, kapan dia diangkat jadi Rasul. Ini sebenarnya kan maklumat kering ini. Belum lagi kita bertanya bagaimana mencontoh dan meneladani Nabi alaihi salatu wassalam. Baru menghafal tanggal-tanggal, nama-nama. Banyak yang tidak menjawab, 60% tidak bisa menjawab. Maka menghidupkan kembali sirah orang yang paling mulia yang pernah melangkahkan kakinya di atas tanah, di permukaan bumi ini, yaitu Nabi alaihi salatu wassalam, yang mana sirahnya tak ada satu pun yang patut disembunyikan, semuanya boleh dibongkar. Tapi dengan catatan, kalaulah orang-orang di luar Islam menampilkan tokoh-tokohnya supaya mereka dianggap memiliki orang-orang hebat, tidak sedikit orang di luar kita, di agama apapun atau negara manapun, bangsa manapun, ingin menonjolkan tokohnya, walaupun tidak jarang mereka menambah-nambahkan sesuatu yang tidak benar, ya, dalam sirah mereka. Kalau kita enggak,
justru menafikan segala sesuatu yang tidak sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau umat Islam tidak menghalalkan segala cara untuk mengangkat Nabi, karena Nabi itu kalau diangkat dengan bukan sebenarnya, tambah turun dia nilainya. Justru umat Islam, para ulama kita mengangkat Nabi dengan yang sahih dan sabit dari Nabi, bukan dengan mengada-ngada sesuatu atas nama Nabi. Karena apa? Karena Nabi alaihissalatu wassalam manusia yang Allah jaga bukan hanya setelah jadi Nabi, sebelum jadi Nabi sekalipun beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak pernah terlihat tidak berpakaian di waktu kecilnya, setelah dia bisa sendiri, bahkan sebelum baliknya, kecuali satu kali di masa kecilnya. Tapi jangan di masa bayi, lain lah ya, di masa kecilnya, yaitu ketika ikut membantu mengangkat batu-batu untuk memperbaiki Ka'bah. Diangkat dengan kainnya, terbuka. Setelah itu tak terlihat lagi Nabi kita alaihi salatu wassalam. Makanya sejarah kehidupannya semuanya bisa dibuka. Oleh sebab itu, dengan saya katakan dengan berani, seorang Michael H. Hart dari Amerika dalam bukunya 100 tokoh paling berpengaruh di dunia meletakkan, walaupun menuai kritikan dari orang-orang yang membenci Islam, meletakkan Nabi kita alaihi salatu wassalam sebagai orang pertama yang paling berpengaruh. Dan itu benar. Tidak ada tokoh manapun di dunia ini yang dalam waktu yang relatif singkat, hanya 8 tahun atau hanya belasan tahun, bisa meletakkan sebuah sistem kenegaraan yang kokoh, yang tak tergoyahkan, yang pernah menjadi negara, kalau bahasa sekarang adik kuasa, menguasai 2/3 belahan dunia dengan prinsip-prinsip tersebut, dengan segala nilai akhlak dan etika yang tak didapatkan di manapun. Dalam perang pun Islam mengajarkan adab. Jangankan dalam damai, dalam perang pun Islam membantu, apalagi dalam keadaan damai. Oleh itu, ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT, inilah yang menjadi latar belakang kenapa sirah ini mesti diangkat kembali. Dan kalimat as-sirah dalam ini dari kata-kata sara yasiru sayran siratan, itu berjalan, artinya perjalanan hidup. As-sirah yani at-tariqah wal manhaj, the way of life Nabi alaihi salatu wassalam, itu jalan hidup Nabi alaihi assalatu wassalam. Banyak faedah yang didapat dari belajar sirah ini. Atau kenapa kita mesti belajar sirah Nabi alaihi salatu wassalam? Kalaulah Nabi sendiri yang diarahkan langsung oleh ilahi Rabbi, Nabi kan diarahkan oleh Allah. Kalau berijtihad salah, diluruskan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia maksum dari kesalahan. Beliau sendiri di dalam Al-Qur'an Allah sebutkan kepadanya kisah-kisah para nabi sebelumnya. Kisah-kisah nabi sebelumnya. Supaya apa? Supaya Nabi mengambil ibrah dan pelajaran. Misalnya ketika Nabi didustakan, orang sejujur itu didustakan. Orang Quraisy yang kasih gelar Nabi Al-Amin didustakan oleh mereka. Apa Nabi berdusta? Demi Allah tidak. Tapi mereka yang dusta. Kenapa mereka membenci Nabi? Nabi berubah perangainya? Demi Allah tidak. Cuman Nabi ingin memberi mereka pencerahan
yang sebelumnya tidak mereka dapatkan beratus-ratus tahun lamanya. Sebab antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim dan Ismail lebih kurang 1200 tahun. Jauh gitu. Lihatlah bagaimana kita umat ini hari ini. Antara kita dengan Nabi 1400 tahun. Makanya banyak yang aneh bagi masyarakat muslim sendiri dan muslimah ketika kita sebutkan beberapa hal yang berkaitan dengan syariat ini yang sahih dari Nabi tapi tidak diketahui oleh kebanyakan kita. Tidak diketahui oleh kebanyakan kita. Gimana tidak? Tadilah kita katakan yang calon mahasiswa di institusi keagamaan saja, ya mereka tidak mengetahui agamanya yang dasar-dasar sekali. Dan nanti mereka akan menjadi sarjana-sarjana keluaran universitas Islam. Tapi mereka tidak punya bekal sama sekali. Apalagi kalau udah masuk universitas, jurusan-jurusan yang sifatnya saintis, yang sifatnya keilmuan duniawi. Ditambah lagi nanti yang ngajarnya mungkin ngajar agama guru IPS. Indonesia ini memang unik gitu, ya. Kalau guru agama tidak hadir, guru biologi bisa gantikan. Tapi kalau guru biologi yang tidak hadir, guru agama tak boleh gantikan. Karena memang di Indonesia beragama tidak boleh terlalu serius. Ya, kalau makan boleh serius, beragama tidak boleh serius. Akhirnya ini akibatnya. Jadi guru agama tidak hadir, guru matematik boleh gantikan. Tapi guru matematik tidak hadir, guru agama tak boleh gantikan. Itulah makanya dulu gaji guru agama rendah, guru umum. Nah, tuan-tuan belum hidup di masa itu, kami aja yang belum. Ya tuan-tuan belum hidup masa itu, kami juga belum. Nah, jadi ada NIP 130 dulu dengan NIP. Yang apa dulu? Nah, saya lupa sekarang ya, karena saya belum mendapatkannya dulu. Jadi guru agama tak bergengsi, guru matematik, masya Allah bergengsi. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Nah, Nabi SAW mengajarkan mereka kebaikan. Tapi bagi mereka kebaikan itu sesuatu yang aneh. Maka mereka mendustakan Nabi. Nabi sedih. Orang sebaik ini didustakan. Betul kan? Tuan-tuan dah sekolah tinggi ini, lalu orang bilang tuan-tuan bodoh. Sedih tak? Sedih? Gitu aja kok sedih. Saya tidak sedih, saya dibilang bodoh. Karena saya tidak bodoh, alhamdulillah. Iya. Saya tidak sedih. Karena saya tidak melakukannya, saya tidak punya sifat itu. Betul kan? Jadi tidak sedih, saya sedih. Tapi begitulah. Nabi yang tak dusta dibilang dusta. Nabi yang tak pandai sihir dibilang penyihir. Nabi yang tidak pandai bersyair dibilang penyair. Dusta-dusta dan sebagainya. Maka Nabi dihibur oleh Allah SWT dengan menunjukkan sejarah para Nabi sebelumnya. Wa iyyukadzibuka faqad kuzzibat rusulun min qablik. Muhammad, jangan sedih, jangan putus asa, teruskan dakwah. Seandainya mereka mendustakanmu, padahal kamu dulu diharapkannya, nabi-nabi sebelummu juga didustakan. Dalam dialognya umat Nabi Nuh dengan Nabi Nuh, dulu kami mengharapkan kamu jadi kader kami. Kok begini jadinya? Berarti Nuh orang baik sebenarnya, diharapkan dulu. Berarti orang hebat atau orang bodoh? Orang hebat, diharapkan akan tumbuh menjadi penyambung. Dialog mereka dengan Nabi Hud alaihissalam juga seperti itu. Laqad kunna fina marjuwan qabla hadza. Dulu kami harap, berarti punya potensi. Tetapi karena tak sesuai dengan mereka inginkan, dimusuhi. Demikian juga dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, dengan Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi diberikan pelajaran oleh Allah dalam kisah-kisah itu. Nah, mudah-mudahan kita dengan belajar sirah nanti juga akan dapat pelajaran dari kisah-kisah itu. Ya,
Jangan nunggu bermasalah dulu. Ya. Tapi kalau sudah masalah, lihat ada dalam kisah Nabi SAW. Apa yang paling berat yang pernah ibu-ibu alami dalam rumah tangga? Alhamdulillah enggak ada. Sehat-sehat semua, alhamdulillah. Ngaku ni nampak pula ya. Nah, apa yang berat? Enggak makan? Hah? Enggak makan berhari-hari? Di keluarga Nabi sempat 3 bulan tak hidup api. Nah, terhibur kita kan? Berarti kita tidak dapat makan ini bukan karena Allah benci. Karena orang yang paling disayangnya saja tidak makan selama 3 bulan. Maksudnya tidak makan ini ya, roti dan daging itu maksudnya. Apa yang dimakan? Korma dan air. Korma dan air al-aswadan. Kalau tuan-tuan dalam hidup ini gaji, ada yang bilang tadi gaji tidak cukup gaji suami, tapi sampai mati suaminya makan terus. Ada warisan lagi. Di mana tidak cukupnya? Nah, bilang bahwa di keluarga orang yang paling dicintai Allah sering berkekurangan, tapi selalu merasa cukup. Kalau sempat ibu-ibu misalnya di awal tahun diberi oleh suami belanja hadiah, bukan belanja nih, hadiah 20 juta di awal tahun. Jangan terkejut. Biasa Nabi juga pernah memberikan istri-istrinya di awal tahun 2 ton korma. 200 kilo, enggak 2 ton lah ya korma. Banyak dah itu, banyak yang bisa dia pakai untuk sedekah, untuk hadiah, menjalin hubungan silaturahim dengan lain dan makan sendiri. Di kasa lapang pula. Ternyata ada. Kalau misalnya suami ibu-ibu ya ingin selalu makan bersama, kalau perlu saling menyuapi, jangan apa pula. Karena Nabi SAW suka minum dari bekas minum istrinya. Nah, kalau tidak mau suami, bacakan hadis itu. Nah, itu kalau tidak mau. Atau istri tidak mau, bilangkan itu. Ini kadang-kadang kan ini. Sebab, ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Nak tahu hidup bahagia itu, belajar pada orang yang paling bahagia. Dan kalau nak menularkan bahagia ke orang lain, kita sendiri harus bahagia. Kalau kita tidak bahagia gimana nak bahagiakan orang? Nah, kalau belum kita bahagia, tak mungkin membahagiakan orang. Kalau belum bahagia, berarti harus belajar dari orang yang paling bahagia, Rasulullah SAW. Itulah maka kita angkat sirah ini. Nabi saja perlu dihibur dengan kisah-kisah, apalagi kita. Apalagi kita. Karena yang membuat kita sedih itu kadang-kadang kan karena ada orang rasanya kita aja yang diuji Allah, yang lain tidak, gitu ya. Betul kan? Misalnya ketika daftar misalnya dulu jadi tenaga medis atau paramedis atau tenaga struktural ditolak. Sedihnya luar biasa kan? Tapi pas baca daftar 2000 diterima 20. Alhamdulillah ramai yang tidak diterima. Agak ringan. Makanya dalam pepatah Arab dikatakan mautul jama'ati ahwan. Mati bersama itu lebih ringan daripada mati sendiri. Iya. Sebagaimana juga solat jamaah lebih ringan daripada solat sendiri. Makanya jangan solat sendiri, bu, bapak-bapak khususnya. Solatlah berjamaah, karena berjamaah itu lebih ringan daripada solat sendiri. Solat sendiri berat, Pak. Ibu. Makanya orang kalau solat sendiri pasti cepat-cepat. Betul kan? Karena berat. Kalau solat bersama imam tidak bisa dia sendiri. Akhirnya tahan juga. Ada gemetaran juga sebenarnya. Tapi lama-lama tahan juga. Makanya solat bersama itu lebih mudah. Sama. Kita bekerja tim bukan mempekerjakan tim. Ini beda tuh. Kerja tim dengan mempekerjakan tim. Beda kan? Paham maknanya? Beda. Banyak orang pandai mempekerjakan tim, dia sendiri tidak bisa kerja tim. Nah, ini yang seperti ini tidak layak jadi pemimpin ini, sebab menderita orang dibuatnya.
menderita. Iya, kalau pas mengali ahli, pas membagi tidak pandai. Kalau mengali hafal betul dia itu. Iya, sekali jalan sekian kan. Tapi pas membagi berapa untuk anak buah dia tidak pandai itu. Kalau ibarat pepatah kaminya, jangankan nitiok, jangan tompi, nitiok tak ada katanya. Jangankan dapat tempiasnya, titik pun tak ada. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Nah, ini akan kita dapatkan Nabi SAW jangankan tempias hujan lebatnya untuk jamaahnya. Beliau yang terakhir. Dan akan kita dapatkan kisah seperti itu. Hanya dengan ketiga, di saat kita membaca sirah Nabi SAW, semakin cinta kita kepadanya, semakin sayang kita kepadanya. Dan cinta itu kaum muslimin dan muslimat membuat bila cinta sudah melekat, nah coklat semakin nikmat. Bukan masa. Jadi kalau cinta sudah melekat, maka coklat semakin terasa nikmat. Nikmat memang. Cuma karena kita tidak mengenal Nabi SAW, justru kita lebih mengidolakan yang selain beliau alaihissalatu wassalam. Bahkan mohon maaf, bahkan di kalangan kita yang mendedikasikan diri sebagai da'iyah, muballighah, tak jarang lebih mengidolakan syekh daripada Nabi alaihissalatu wassalam. Buktinya disuruh memilih antara Nabi dengan syekhnya, dia pilih amalan syekhnya. Alasannya apa? Syekhnya pasti paham hadis itu, dia tinggalkan hadis. Kalau paham masa ditinggalkan? Kalau paham masa ditinggalkan yang lebih baik kepada yang kurang baik? Karena semua kita paham bahwasanya yang datang dari Nabi ibarat mutiara, yang dibuat oleh selainnya mungkin kerikil. Mana yang berharga? Kerikil pada mutiara? Enggak pernah punya mutiara, gimana mau tahu? Berharga mutiara pada kerikil. Tapi begitu. Karena mengenal nabinya, hanya mengenal namanya, kapan lahirnya, di mana rumahnya, berapa istrinya, tidak mengenali secara mendalam bagaimana cintanya Nabi kepada kita. Bagaimana Nabi sangat antusias untuk menyelamatkan kita. Bagaimana Nabi cintanya berkekalan sampai ke akhirat. Kalau para Nabi yang lain mengatakan, nafsi, nafsi, Nabi mengatakan ummati, ummati. Kita tidak tahu bahwasanya Nabi SAW menderita gara-gara kita. Ya, untuk kita. Biar bisa menahan dirinya dari kemarahan. Bahkan tidak sedikit pun menyimpan dendam kepada orang kafir. Coba bayangkan, apalagi ke orang muslim. Orang kafir, Nabi tidak dendam kepadanya. Tonton, nanti akan kita lihat. Ketika beliau ditolak di Makkah, berapa kali dipersekusi, berapa kali dibatalkan kajiannya, karena Masjidil Haram diurus oleh haji-haji jahiliyah. Ada haji masa jahiliyah? Masa jahiliyah ada haji? Ada apa enggak? Enggak tahu. Nah, bilang aja enggak tahu. Ada enggak orang menunaikan haji ke Makkah di masa jahiliyah? Nah, enggak tahu rupanya. Nanti kita belajar. Ya, mereka musim-musim yang paling mereka tunggu itu musim haji. Musim haji. Mereka ingin melihatkan pemurahnya mereka. Ada yang bagian akomodasi. Ada kabilah yang menangani masalah konsumsi. Sampai disebutkan Abdullah bin Jud'an itu. Abdullah bin Jud'an itu hidangannya drive-thru. Paham? Apa maksudnya? Bisa diambil dari atas onta atau kuda. Pengendara onta tidak perlu turun, ya, cukup ambil saking tingginya tempat hidangan makanannya, dari atas onta langsung diambil dan dibawa. Ada orang sepemurah itu.
1.000 ekor onta dia bantai untuk melayani jemaah. Berapa duit itu? Nah, tidak tahu. Bilang aja tidak tahu, selesai ikutnya. Nah, bilang aja tidak tahu. Nah. 1.000 ekor onta setiap musim haji. Mereka melayani orang jemaah haji. Ada haji, cuman hajinya jahiliyah. Sehingga Masjidil Haram diurus oleh haji-haji jahiliyah. Yang kerjanya apa? Menghentikan kajian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melarang Nabi menyampaikan Al-Qur'an dan hadisnya di situ. Jadi kalau ada Pak Haji sekarang melarang kajian, jangan-jangan belajar pada Haji Abu Jahal, Haji, siapa lagi? Haji Abu Lahab. Ya, kerjanya menghentikan kajian. Apa sebab? Karena kajiannya mengajak ke sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini terancam tradisi nenek moyang olehnya. Demikian dulu juga jawaban orang-orang jahiliyah dulu terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang urus Masjidil Haram dulu. Sehingga Nabi ditolak di Makkah. Nanti akan kita sebutkan kalau Allah masih mengizinkan. Pergi ke Taif, Nabi dihadang lagi, bahkan dicemooh dan dilempari dengan batu. Lebih menyakitkan lagi yang melemparinya orang-orang bodoh, orang-orang kurang akal. Apa istilahnya itu orang-orang kurang akal itu? Setengah gila gitu. Yang orang-orang yang enggak ini, yang orang-orang dungu disuruh. Kalau sempat petinggi yang lempari lumayan terhormat gitu kan. Ini enggak anak-anak kecil, orang-orang ini disuruh oleh mereka untuk membubarkan kajian. Sama juga hari ini, tidak jarang orang membubarkan kajian menggunakan orang-orang yang gila-gila tanggung itu. Yang tenggen-tenggen suka nenggak minuman, itu disuruh membatalkan kajian. Ya suka lah mereka. Dikasih duit 100.000, habis itu suruh demo untuk berpersekusi kajian. Apa sebab? Karena kajian ini menghalangi dia untuk menghisap narkoba. Kajian ini menghalangi dia untuk melancarkan judi dan seterusnya. Kan aneh bin ajaib, ya. Petinggi agama menggunakan orang-orang seperti ini untuk membatalkan kajian-kajian agama. Nah, kalau itu terjadi, baca lagi sirah Nabi alaihissalam, terobati pula kita. Nabi saja di Masjidil Haram tak boleh ngaji. Padahal dulu datuknya pengurus, iya. Datuk Nabi pengurus enggak dulu? Enggak benar. Datuknya siapa? Abdul Muttalib. Pengurus kan? Iya. Hashim dulu datuk ayahnya, datuk-datuknya juga pengurus. Qusay dulu datuknya pengurus. Tapi pas dia yang berdakwah dihalangi. Kalau sempat tuan-tuan nanti mertua bikin masjid, habis itu tidak boleh ngaji di situ, sabar. Karena Nabi juga dulu dipersekusi di tempat itu. Dendam tak boleh. Ketika datang malaikat Jibril membawa malaikat tukang urus gunung, bukan pemegang kunci gunung. Ini kalau kita banyak pemegang kunci. Nah, habis itu kena erupsi itu tutup dia. Dia megang kunci banyak. Ini banyak syiriknya. Ini enggak malaikat yang tukang atur gunung. Bagian urusan Kementerian Pergunungan itu. Dia yang tentukan gerak gunung di mana posisi dan sebagainya. Ditawarkan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, sebab Nabi dengan penolakan orang Taif tak ada harapan untuk balik ke Mekah untuk berdakwah lagi. Pasti lebih sulit." Dia ketika tolak orang Taif minta, "Tolong jangan sampaikan ini kepada orang Mekah." Oh, tahu dia. Akhirnya jangankan sampai kami percepat telegramnya. Ya. Awalnya diundur 3 hari, hari itu dia harus sampai ke Mekah beritanya. Kata malaikat, "Kalau kau mau hai Muhammad," coba lihat, "kalau engkau mau hai Muhammad, kami tautkan 2 gunung Mekah ini." Kan Mekah tuh Ka'bah, Masjidil Haram di antara 2 gunung besar kan? Nah, kami utbiqu alaihimul akhshabain, kami tautkan. Artinya digeser posisinya sampai keduanya bertahun. Kalau sudah terjadi itu apa yang terjadi? Hah? Tentu, saya ulang kembali. Ini orang Mekah di antara 2 gunung, sah?
Lalu gunung itu ditautkan. Kira-kira apa yang terjadi? Hah? Apa? Ya habislah, tidak ada lagi Mekah. Orang Quraisy tinggal sejarah dulu, nah, gitu ya. Dulu di sini ada orang Quraisy, tinggal sejarah. Habis. Nabi ini menguntungkan Nabi itu merugikan Nabi? Masa menguntungkan? Nah, ini berendam ini. Bagi Nabi ini merugikan. Apa sebab? Orang mati dalam kekuburan, rugi kita. Jelas? Karena orang ini, kalaupun orang tua tak Islam, anak cucunya. Makanya kalau tuan-tuan misalnya dekat dengan penguasa, misalnya, lalu ditawarkan ustadz yang bertentangan dengan ustadz itu dihabisi aja ya. Kira-kira apa ibu menjawab? Mantap tuh. Betul tuh Pak. Ini orang tidak bisa dikasih hati nih. Nabi tidak. Itu bedanya kita. Belum ditawarin sudah majukan proposal. Sudah membisik-bisik, membusuk-busuk, memprovokasi. Ini bukan dakwah. Nah, di sini perlunya kembali mengaji sirah Nabi SAW, bukan menghasut. Bahkan ditawarin bukan memprovokasi. Apa kata jawab Nabi SAW? Inni la arju ayyukhrijallahu min aslabihim man ya'budullah wahdah. Walaupun mereka sekarang menolak saya, mereka mempersekusi saya, mereka mengintimidasi saya, mereka mengazab dan bahkan membunuh sahabat saya masih berharap Allah nanti akan lahirkan dari tulang-tulang sulbi mereka anak-anak yang beribadah hanya kepada Allah. Kaum muslimin, ini indahnya Nabi SAW. Maka kalau kita tahu ini, tidak perlu lagi yang namanya kampanye moderasi agama, itu tidak perlu. Karena kita dari awal lebih di atas itu semuanya. Sehingga nanti tidak kebablasan kita menafsirkan bahwa moderasi itu harus ikut agama lain. Nah, nanti kita udut dalam sirah bahwa moderasi gaya itu moderasi jahiliyah. Dulu orang jahiliyah datang ke Nabi menawarkan mat daripada kita menjadikan agama sebagai gap antara kita, sebagai pembatas di antara kita. Lebih baik kita kerjasama aja agama. Gimana cara? Na'budu ilahaka sana wa ta'budu alihatana sana. Kita beribadah kepada Tuhan engkau setahun, tahun depan engkau ikut pula beribadah ke Tuhan kami. Nah, bagus kan? Pas Natal kita, pas Idul Fitri mereka ikut juga, takbiran mereka. Ada orang lain tuh takbiran sama kita? Ada? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Masuk Islam dia. Ini dengan takbiran dia masuk Islam. Sebagaimana kita dengan Natalan masuk. Ayo. Kamu muslimat dirahmati Allah. Hanya ucapan selamat. Antum jangan main-main dengan selamat berlahir anak Tuhan. Oh, niat kita bukan lahir Tuhan anak Tuhan. Antum mengucapkan selamat ke orang yang berniat seperti antum atau berniat sabar seperti niat dia? Saya ulang kembali. Anda mengucapkan selamat kepada orang yang mengatakan anak Tuhan lahir atau kepada orang yang sama niatnya dengan antum? Hah? Kok pada bingung semua? Sekarang kan ada yang mencoba-coba. Semua ini bukan barang baru. Orang liberal zaman dahulu, orang-orang sufi dulu juga sudah seperti itu. Ini barang lama ini. Kesesatan lama yang dibungkus lagi dengan pencerahan baru namanya. Itu sejak kesesatan lahir setelah pasca Nabi wafat di abad-abad kedua Hijriah sudah ada yang menyuarakan itu, ikut merayakan perayaan agama lah
lain sudah ada. Ikut mengucapkan selamat sudah ada. Lalu para pakar sekarang seolah-olah itu penemuan mereka hari ini. Tidak. Bahkan sudah ijma' ulama dari dulu tidak boleh untuk mengikuti, menyelamati, menolong dalam menghidupkan syiar agama lain. Kok pada diam semuanya? Marah ya dengan saya? Keras ya saya ya? Tidak moderasi saya? Tidak modern. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Allah larang langsung Nabi. Bukan Nabi sendiri yang buat keputusan. Turun qul ya ayyuhal kafirun. Tidak bisa, ini agama. Tidak bisa dicampur adukan. Lakum dinukum waliyadin. Kalau soal kalian nak Natalan, nak semiriah apa, buatlah. Tapi jangan di masjid kami. Sebagaimana antum juga harus rela melihat kami berhari raya. Gitu kan? Selesai. Itu yang apa? Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Bahkan di hari raya kita sendiri, hari Idul Adha misalnya, kita boleh memberikan dagingnya ke orang yang non-muslim. Cuman merayakan kebatilan. Oh, mereka ikut ucapkan selamat kepada kita. Dalam agamanya tidak ada larangan. Dalam agama kita ada larangan. Makanya kaum muslimin dan muslimat ini akan kita temukan dalam sirah Nabi alaihissalatu wassalam bahwa Nabi itu betul-betul rahmatan lil alamin. Tidak, saya tidak ingin mereka dibinasakan. Belum lagi Fathu Makkah nanti. Ketika Fathu Makkah, orang-orang Quraisy menyerah, ya masih musyrik mereka. Nabi habisi? Ya tidak. Nabi kumpulkan, hai ma'syar Quraisy, menurut kalian apa yang akan saya lakukan? Nah, ini sekarang minta kejujuran lagi. Menurut kalian, apa dugaan kalian terhadap saya? Baru mereka ngaku, akhun karim, ibnu akhin karim. Kamu saudara kami yang mulia, anak keturunan saudara kami yang mulia. Tidak mungkinlah akan binasakan kami. Nah, jujur sekarang ya, karena tidak ada kekuatan lagi. Dan memang Nabi seperti itu. Kalau dia 8 tahun yang lalu, baru 8 tahun, lupa. Kalau pernah misalnya da'i, saya diusir dari kampung saya gara-gara dakwah, 8 tahun setelah itu saya jadi gubernur. Lupa saya 8 tahun tuh. Bayang tuh Bapak Wali Desa ini. Terbayang kan? Tidak akan lupa tuan-tuan, tidak akan lupa 8 tahun. Tapi Nabi alaihissalatu wassalam seolah-olah itu tidak terjadi. Seolah-olah tidak terjadi. Bahwa kepalanya dihargai 100 ekor onta hidup atau mati. Bahwa sahabat-sahabatnya banyak yang disiksa, bahkan ada yang sampai mati. Tidak ada. Kamus balas dendam. Tidak ada. Izhabu fa antum mutlaqah. Kamu semuanya bebas. Tidak ditodong. Islam masuk. Tidak masuk Islam mancung. Tidak ada itu. Tidak ada. Atau Islam tetap di Mekah. Musyrik tak boleh tinggal di Mekah. Tidak. Diberi waktu sampai tahun terakhir Nabi Haji Wada. Karena Haji Wada itu haji terakhir. Musyrik tak boleh lagi tawaf di Ka'bah. Ya karena itu perintah Allah Tabaraka Ta'ala. Masa orang syirik tempat dia mengotori tempat tauhid? Kan tak boleh kan? Kan tak boleh. Makanya dulu ketika mulai orang membuat kubah-kubah tertentu, syekh-syekh tertentu di tempat tawaf di Ka'bah untuk tempat-tempat tawasul yang tidak disyariatkan di situ, datang Ali Saud, kerajaan Arab Saudi yang sekarang, mereka menghilangkan tempat-tempat yang mengundang kesyirikan itu. Marahlah orang-orang yang tak setuju. Sebagaimana dulu marahnya orang-orang Quraisy ke Nabi SAW ketika dihilangkan simbol-simbol kesyirikan itu. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Masya Allah, dengan bapak-bapak dan ibu ini waktu tak terasa berlalu. Dah habis pula ya. Baru mukadimah pertama. Insya Allah mukadimah sampai 10 kali insya Allah. Ya, siap-siap aja lah. Saya memang suka panjang-panjang mukadimahnya. Isi dikit. Nah, isinya dikit. Saya kira sampai di situ dulu ya. Karena tuan-tuan nak bekerja. Saya juga nak minta diri. Nah.
Ada pertanyaan? Terakhir aja lah tahun depan. Baik, silakan Syekh. Nah, boleh bertanya? Silakan. Nah. Hmm. Hmm. Enggak apa-apa. Nah, boleh. Antum boleh enggak makan makanan orang non muslim? Boleh apa enggak? Ini semua makanan yang paket tuh orang non muslim yang buat. Boleh asal halal. Asal halal. Halal dan juga tayyib. Ya. Kalau yang tak halal ya enggak boleh. Misalnya sembelihan orang non muslim enggak boleh kita makan. Nah, darah orang non muslim ditransfusikan ke orang muslim itu enggak masalah. Boleh. Sebagaimana makanannya boleh kita makan. Sebagaimana kita juga membantu orang non muslim dengan darah kita juga berpahala. Juga berpahala. Karena Nabi katakan fi kulli kabin ratbin sadaqah. Setiap jantung yang masih berdenyut menghidupkannya itu sedekah. Jadi kita mentang-mentang orang kafir bertemu dia sakit nanti kita tidak boleh. Wajib hukumnya kita sembuh. Wajib kita sembuhkan. Dulu dalam perang salib, tuan-tuan ingat perang salib? Jangan diingat-ingat, ngeri-ngeri. Nah, ngeri. Tapi Muslim menunjukkan akhlak yang luar biasa. Itu yang saya katakan. Kalau menerapkan Islam itu rahmat lil alamin. Salahuddin Al-Ayyubi, pimpinan perang kaum muslimin. Ketika pimpinan salib Lionhead sakit keras, Salahuddin kan ahli pengobatan. Dia menyamar menjadi tabib. Datang ke kemah besarnya panglima perang salib Lionhead untuk menawarkan pengobatan. Dia obati sampai sembuh. Setelah sembuh baru dia buka jati dirinya. Anda kenal saya? Dia pasti dah kenal lah. Nah, Anda Salahuddin? Benar, saya Salahuddin. Kenapa kau lakukan ini? Inilah agama kami. Orang sakit disembuhkan, orang luka diobati, orang lapar dikasih makan, butuh pertolongan kita tolong, orang yang butuh pengamanan kita amankan. Itulah Islam. Nah, sampai jumpa di badan perang. Itu baru jujur. Sampai jumpa di badan perang. Padahal itu berbahaya kan? Berbahaya. Tapi demi kemanusiaan, sebelumnya demi Allah, karena Allah menyuruh kita untuk saling menghormati dan menyelamatkan. Perang urusan lain, tapi mengobati urusan lain. Jelas? Tambah lagi penjelasannya. Setengah jam lagi nanti. Baik. Saya kira sangat jelas sekali. Oleh sebab itu tidak ada istilahnya tebang pilih dalam masalah ini. Orang sakit jangan ditengok agamanya apa, jangan ditengok latar belakangnya apa. Ya, berikan pelayanan yang maksimal dan optimal usaha kita untuk menghidupkannya. Dan jangan lupa kalau bisa didakwahi. Ya, sebagaimana Nabi SAW ada orang sakit Yahudi, dia kunjungi. Lalu dia katakan qul la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Anak itu nengok ke ayahnya. Macam mana nih ya katanya kan? Kata ayahnya Ajib Abul Qasim. Ya, jawab apa? Kabulkan permintaan Abul Qasim. Lalu dibilang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Fafa'adat ruhuh. Lalu keluar rohnya. Lalu Nabi bergembira luar biasa. Alhamdulillahilladzi najjahu Allahu bi minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia denganku dari api neraka. Subhanallah, ini orang paling beruntung nih. Belum sempat beramal sudah masuk surga. Karena dosa enggak ada. Makanya Islam itu menghapus yang sebelumnya. Sebagaimana taubat menghapus seluruh yang sebelumnya. Makanya agama ini subhanallah kaum muslimin dan muslimat indah. Dan keindahan itu ada pada jati diri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah izinkan kita mengenali beliau melalui sirahnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga bermanfaat.
Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majlis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majlis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian.